Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Asep Abdurrahman, Magister of Science. Bersama kedua rekan saya, Apoteker Eva Dania Kusasi, Magister of Science, dan Apoteker Rani Rubianti, Magister of Pharmacy. Kami adalah dosen di jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Tugas utama dosen adalah menjalankan Dharma perguruan tinggi, mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu implementasi pengabdian kepada masyarakat sebagai seorang dosen, pada kesempatan kali ini kami akan transfer ilmu mengenai swamedikasi penyakit saluran pencernaan dengan obat sintetis dan herbal. Saluran pencernaan adalah saluran di mana makanan itu harus dicernakan oleh tubuh manusia. Ketika saluran pencernaan terkena penyakit, maka pencernaan juga akan terganggu. Kita bahas penyakit yang biasa menyerang saluran pencernaan. Yang pertama adalah diare. Diare ini terdiri dari dua, yaitu diare akut yang berlangsung beberapa jam sampai beberapa hari. Kemudian yang kedua adalah diare kronis. Diare kronis ini terdiri dari bisa seminggu sampai beberapa minggu. Kemudian semua diare itu tidak berbahaya kecuali kalau tidak ada dehidrasi. Kalau ada dehidrasi itu memang berbahaya. Gejala diare: perutnya mulas, tinja encer, kadang ada darah. Kemudian dehidrasi, kemudian pusing dan lemas, serta kulit kering. Kemudian yang kedua adalah konstipasi. Ini adalah kebalikan dari diare, di mana tinja yang dihasilkan lebih padat daripada diare. 80% populasi manusia ini bisa terkena konstipasi. Penyebab konstipasi sendiri adalah pertama dehidrasi, kemudian ada panas dalam, kemudian stres dan aktivitasnya padat, kemudian ketidakseimbangan hormon, kemudian usus kurang elastik. Yang berikutnya adalah pola makan. Pola makan bisa menyebabkan konstipasi ketika kita kurang makanan berserat. Kemudian kelebihan makanan daging, terutama daging merah. Juga ada efek samping obat dari obat diare dan sering menahan buang air besar. Berikutnya adalah MAH atau dikenal dispepsia. Ini bisa diperparah dengan adanya tukak lambung. Gejala MAH sendiri adalah muntah, kemudian sulit menelan, ada nyeri hulu hati, berat badan turun tanpa sebab. Kalau MAH-nya memburuk, ini biasanya akibat dari stres, kemudian banyak makan makanan terutama yang pedas, dan penyakit lain seperti pankreatitis atau usus tersumbat. Berikutnya adalah sariawan atau luka pada rongga mulut, atau nama lainnya adalah stomatitis aftosa. Lokasi luka bisa di bagian dalam pipi, di bibir, atau di permukaan gusi dan lidah. Penyebabnya biasanya daya tahan tubuh kita yang menurun. Ada defisiensi atau kekurangan vitamin B12 serta asam folat. Ini juga bisa disertai dengan infeksi virus atau jamur pada permukaan luka. Berikutnya adalah wasir. Wasir atau hemoroid atau juga lebih dikenal dengan ambeien. Nah, wasir ada dua jenis. Yang pertama internal, di mana wasirnya tidak kelihatan dari luar. Kemudian eksternal, di mana ketika BAB, wasir ini akan keluar. Gejala wasir biasanya ada rasa gatal di sekitar anus, kemudian pendarahan saat BAB, ada lendir saat BAB. Dan ini ada beberapa pemicu wasir. Yang pertama bisa sembelit, kemudian ada diare yang kronis, juga kebiasaan mengangkat beban, dan kebiasaan duduk lama.
Apakah penyakit ini bisa diobati sendiri? Tentu saja bisa. Ini ada swamedikasi atau artinya pengobatan sendiri. Obatnya yang digunakan yang bagaimana? Ini obat sintetis dan obat tradisional, bisa dua-duanya digunakan. Tetapi ada aturannya. Obat sintetis yang bisa digunakan adalah obat bebas yang lingkaran hijau di etiketnya. Kemudian obat bebas terbatas, lingkaran biru di etiketnya. Kalau untuk obat tradisional, bisa semua jenis obat tradisional, yaitu jamu, herbal terstandar, dan fitofarmaka. Tetapi dalam swamedikasi ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah harus mengetahui kondisi atau gejala yang dialami oleh Bapak dan Ibu. Karena ketidaktepatan gejala, menginvestigasikan gejala akan menentukan keberhasilan swamedikasi sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengetahui obat apa saja yang dapat digunakan untuk swamedikasi. Kemudian yang ketiga adalah cek kontraindikasi, peringatan, efek samping, cara penggunaan. Ini semuanya bisa diperoleh di etiket obat yang Ibu Bapak beli. Kontraindikasi adalah keadaan penyakit di mana seseorang tidak boleh menggunakan obat tersebut. Kemudian peringatan akibat minum obat itu akan terjadi efeknya yang bagaimana, serta efek samping adalah efek yang tidak diharapkan. Kemudian yang terakhir adalah pengetahuan tentang penyimpanan obat. Harus disimpan di suhu kamar atau disimpan di lemari es. Kemudian obat tersebut juga tidak boleh disimpan di tempat yang terjangkau oleh anak-anak, karena anak-anak cenderung menganggap itu permen karena obatnya warna-warni. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing ilmu mengenai swamedikasi untuk diare. Tadi kan kita sudah mendengar ya informasi terkait penyakit saluran pencernaan yang bisa diobati dengan swamedikasi. Ada 5 obat yang bisa kita gunakan untuk melakukan swamedikasi diare. Yang pertama adalah Oralit. Oralit ini memiliki indikasi digunakan untuk terapi pengganti cairan tubuh yang keluar bersama tinja. Kemudian yang kedua adalah Atapulgit. Atapulgit ini memiliki indikasi untuk pengobatan diare yang sifatnya non-spesifik. Yang ketiga adalah karbon absorben. Indikasinya adalah untuk mengurangi frekuensi buang air besar, memadatkan tinja, dan menyerap racun yang menyebabkan diare. Yang keempat adalah kaolin. Kaolin ini sama fungsinya dengan karbon absorben. Untuk yang kelima adalah bismut subsalisilat, memiliki indikasi untuk diare yang diakibatkan oleh racun dan virus. Terapi diare tanpa menggunakan obat, kita dapat melakukan 4 tahap. Yang pertama adalah hindari makanan yang pedas. Yang kedua, lakukan cuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, kita harus minum air putih yang cukup. Dan yang keempat adalah makan buah yang mengandung mineral tinggi. Selanjutnya, swamedikasi konstipasi. Ada zat aktif obat yang bisa digunakan untuk pengobatan konstipasi ini. Yang pertama adalah obat kombinasi antara fenolphthalein, liquid paraffin, dan gliserin. Untuk yang kedua adalah obat dengan zat aktif bisakodil. Bentuk sediaan dari obat yang zat aktif bisakodil adalah bisa berupa tablet, bisa berupa gel, dan bisa berupa suppositoria. Terapi tanpa obat untuk penyakit konstipasi, kita bisa melakukan 3 tahapan. Yang pertama adalah perbanyak buah dan sayur, kemudian rutin berolahraga, dan selanjutnya adalah minum air putih yang cukup.
Bapak Ibu, untuk swamedikasi wasit, kita bisa menggunakan obat dengan zat aktif Sophora japonica atau Sophora japonica yang dikombinasikan dengan ekstrak lainnya. Terapi non-farmakologi untuk wasir, kita bisa melakukan 3 tahapan. Yang pertama adalah teratur buang air besar, yang kedua minum air yang cukup, kemudian yang terakhir adalah membangun konsumsi buah sayur yang mengandung serat yang tinggi. Bapak Ibu, untuk swamedikasi sariawan kita bisa menggunakan 2 zat aktif obat, diantaranya adalah povidone iodin. Povidone iodin ini merupakan antiseptik yang bentuk sediaannya berupa obat kumur. Untuk yang kedua adalah dequalinium fluoride. Sediaan ini bisa berbentuk sediaan tablet hisap, memiliki indikasi untuk infeksi bakteri dan jamur pada rongga mulut dan tenggorokan. Untuk terapi tanpa obat penyakit sariawan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengkompres luka dengan zat yang bersifat astringent seperti es batu atau air garam. Kemudian yang kedua adalah hindari makanan yang pedas dan asam. Yang ketiga, perbanyak buah dan sayur. Dan yang terakhir adalah minum air putih yang cukup. Untuk swamedikasi mah, kita bisa melakukan pengobatan sendiri dengan obat yang memiliki komposisi antasidadin. Antasidadin ini bisa menetralisir asam lambung sehingga bisa mengurangi gejala pada mah. Terapi tanpa obat untuk mah kita bisa menggunakan 5 tahapan. Yang pertama adalah minum air hangat, yang kedua pengaturan pola makan, dan yang ketiga hindari stres dan kurang tidur, yang keempat tidak minum kopi berlebih, dan yang kelima adalah berhenti merokok serta minum minuman beralkohol. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ya, selanjutnya adalah mengenai fitoterapi. Fitoterapi adalah suatu pemeliharaan ataupun pencegahan terhadap suatu penyakit dengan obat herbal. Nah, yang akan dibahas di sini adalah mengenai penyakit saluran pencernaan ya. Fitoterapi untuk penyakit saluran pencernaan. Yang pertama adalah diare. Sebetulnya fitoterapi untuk diare ini ada 27 macam, namun saya akan menyampaikan 5 di antaranya. Yang pertama adalah sudah sering terdengar, yaitu daun jambu biji. Caranya cukup mudah dan bisa Bapak Ibu aplikasikan di rumah, yaitu dengan cara 3 lembar daun biji dicuci bersih, kemudian direbus dengan 3 gelas air dijadikan 1 gelas. Kemudian minum air rebusan tersebut 2 kali sehari untuk dosis dewasa. Yang kedua adalah rimpang kunyit. Jadi kunyit sebesar telur ayam, yaitu 1 biji sekitar 11 gram. Kemudian ditambahkan daun jambu biji sebanyak 10 lembar, ditambahkan lempuyang emprit 1 jari tangan sekitar 9 gram, dicuci semua bahan, kemudian iris tipis kunyit dan lempuyang. Rebus dengan air 4 gelas dan sisa 3 gelas, kemudian angkat dan saring. Ini bisa digunakan untuk anak-anak ataupun dewasa. Untuk anak-anak 1-3 tahun diminum 4 kali sehari 1 sendok makan. Dan untuk anak-anak 4-5 tahun 4 kali sehari 1,5 sendok makan. Yang ketiga adalah rimpang lengkuas. Caranya adalah cuci bersih 13 gram lengkuas lalu parut. Seduh dengan 100 ml air panas lalu saring dan tambahkan madu secukupnya. Untuk dosis dewasa adalah segelas 2 kali sehari. Yang keempat adalah buah pala dan kulit buah delima. Caranya adalah cuci bersih 15 gram kulit buah delima dan 10 gram kulit buah pala. Kemudian potong tipis-tipis, rebus dalam gelas 2 gelas air dan biarkan sampai tersisa 1 gelas air. Untuk dewasa cukup 2 kali sehari setengah gelas. Dan yang terakhir untuk diare adalah daun salam. Daun salam sebanyak 15 gram dicuci lalu direbus dengan 1 gelas air selama 15 menit. Tambahkan sedikit garam dan setelah dingin disaring
Minum sekaligus atau kulit batang dipotong-potong, diseduh dan diminum sebagai teh. Dan untuk dewasa cukup 1 kali sehari pemakaiannya. Fitoterapi yang kedua adalah untuk penyakit MAH. Yang pertama, ya sebetulnya untuk penyakit MAH ini ada 6 fitoterapi yang bisa digunakan, namun 5 di antara. Yang pertama adalah pegagan. Bagaimana caranya? Daun pegagan 25 lembar, kemudian ditambahkan daun sembunyi tua 5 lembar, kencur tua 5 biji, kemudian lingo sepanjang 1 jari tangan, cuci dan rebus semua bahan dengan 4 gelas air hingga tersisa sekitar 3 gelas, kemudian angkat ramuan dan saring. Untuk dosisnya, anak umur 9-12 tahun 3 kali sehari masing-masing sepertiga gelas, dan untuk dewasa 3 kali sehari masing-masing setengah gelas. Yang kedua adalah kunyit putih. Diminum setengah sendok serbuk kunyit putih sebelum makan dan diminum 3 kali sehari untuk dewasa. Yang ketiga adalah sambiloto. Ya, kita sering mendengar sambiloto banyak digunakan sebagai fitoterapi, yaitu bisa untuk MAH. Caranya adalah daun sambiloto 17 helai, air secukupnya, diseduh dan diminum 1 kali sehari 1/4 cangkir. Untuk dewasa cukup 1 kali sehari 100 ml dan diulang selama 7 hari. Ampas dioleskan pada tempat yang sakit. Yang keempat adalah temulawak, di mana temulawak yang digunakan cukup 30 gram, yang digunakan adalah temulawak segar, ditambahkan dengan 10 gram kulit jeruk mandarin kering, kemudian ditambahkan 5 butir kapulaga, direbus dengan 500 ml hingga tersisa 200 ml air, kemudian disaring. Dan untuk dewasa cukup 2 kali sehari selagi hangat. Yang terakhir untuk MAH adalah daun jambu, di mana daun jambu ini yang diperlukan adalah 5 lembar, kemudian ditambah pegagan 10 lembar, kencur 5 biji, ketumbar 11 biji, kayu manis setengah jari tangan, cuci bersih semua bahan, kemudian rebus bahan dengan 4 gelas air hingga tersisa sekitar 3 gelas. Angkat dan saring dan minum ramuan setelah makan. Untuk dosisnya, anak umur 9-12 tahun cukup 3 kali sehari masing-masing sepertiga gelas, dan untuk dewasa 3 kali sehari masing-masing setengah gelas. Selanjutnya adalah fitoterapi untuk sariawan. Yang pertama adalah daun sirih. Ya, kita sudah sering mendengar daun sirih untuk sariawan. Nah, cara yang tepatnya adalah 1-2 lembar dibersihkan, kemudian dikunyah sampai lumat, ampasnya dibuang. Untuk dewasa dosisnya cukup 2 kali sehari. Kemudian yang kedua ada temulawak. Temulawak ini cukup 1 rimpang diiris tipis-tipis, kemudian dikeringkan dan rebus dengan 2 gelas air dan ditambah buah asam 3 mata dan potong 1 gula aren cukup ya. Kemudian disaring dan dosis dewasa cukup 2 kali sehari 1 cangkir. Yang ketiga untuk sariawan ini adalah tanaman turi ya, di mana yang digunakan adalah kulit batang. Kulit batang secukupnya diremas-remas dalam air dan digunakan untuk kumur-kumur. Dosis untuk dewasa cukup 3 kali sehari. Yang keempat adalah bunga belimbing, di mana yang digunakan adalah segenggam bunga belimbing, kemudian gula jawa secukupnya, dan 1 cangkir air direbus sampai mengental. Setelah dingin, disaring, kemudian dipakai untuk membersihkan mulut dan mengoles sariawan. Dan dosisnya untuk dewasa cukup 1 kali sehari. Kemudian fitoterapi untuk konstipasi. Yang pertama adalah jahe. Caranya adalah 5 gram limpang jahe dicuci dan diparut, kemudian rebus dengan 2 gelas dan kemudian diminum. Dan cukup untuk dewasa, pemakaiannya adalah 2 kali sehari. Yang kedua adalah kejibling, yaitu dengan mengambil setengah genggam daun kejibling segar, kemudian cuci bersih, lalu direbus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Dan setelah dingin disaring, kemudian diminum 2 kali sehari untuk dosis dewasa.
Yang ketiga adalah ketepeng Cina. Caranya adalah mengambil setengah genggam daun ketepeng Cina, kemudian cuci bersih, lalu direbus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Setelah dingin disaring lalu diminum. Untuk dosis dewasa adalah 1 kali sehari. Yang keempat, nah ini sering kita konsumsi ya, yaitu adalah buah pepaya, di mana buah pepaya yang masak dari pohon dicuci kemudian dikupas ya, sebelumnya dikupas, dicuci dengan air masak yang diberi garam sedikit dan dipotong-potong lalu bisa langsung dikonsumsi. Caranya cukup untuk dewasa 1 kali sehari setelah makan. Kemudian yang kelima adalah bangle, di mana rimpang bangle ini dicuci bersih, kemudian dirajang tipis, kemudian dikeringkan dengan suhu 40 derajat Celcius, dan setelah kering dijadikan serbuk halus. Serbuk halus diseduh dengan air panas dan minum air hasil rebusan tersebut. Untuk dosis dewasa adalah 2 kali sehari. Selanjutnya adalah fitoterapi untuk lahir. Yang pertama adalah sosor bebek. Nah, bagaimana caranya? Sosor bebek ini dicuci bersih, kemudian diangin-anginkan sampai kering. Dibuat menjadi bubuk, pemakaian 1 sendok makan bubuk diseduh dengan air panas sekitar 3/4 cangkir dan ditambahkan madu 1 sendok makan. Untuk dewasa diminum 3 kali sehari selagi hangat. Kemudian daun ungu, caranya adalah rebus daun ungu, kemudian minum air hasil rebusan tersebut 3 kali sehari untuk dewasa. Yang ketiga adalah lidah buaya, yaitu dengan cara mencuci bersih lidah buaya, kemudian blender lidah buaya seperti jus, ataupun Bapak Ibu bisa melakukan perebusan terlebih dahulu terhadap lidah buaya tersebut. Dan kemudian untuk dosis dewasa diminum jus lidah buaya setiap hari cukup 1 kali sehari. Daun sirsak, yaitu 5 lembar daun sirsak dan 2 gelas air, kemudian rebus hingga hanya tersisa 1 gelas. Dan untuk dosis dewasa adalah 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam. Yang terakhir adalah akar kangkung, yaitu bersihkan batang dan akar kangkung, rebusan batang dan akar dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Untuk dewasa cukup minum hasil rebusan tersebut adalah setiap harinya 1 kali. Nah, Bapak Ibu, untuk fitoterapi tersebut, baiknya Bapak Ibu memilih salah satu di antaranya, jadi tidak digunakan kombinasi ya Bapak Ibu. Mungkin sekian penjelasan mengenai fitoterapi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap mengenai materi ini, Ibu dan Bapak bisa membaca buku yang sudah kami susun mengenai swamedikasi penyakit saluran pencernaan dengan obat sintetis dan herbal. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Sehat negeriku. Kuat bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.